Ya, Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam konten kesaksian saya dengan Roland. Sebelumnya saya mohon maaf kalau sekian lama saya vakum lagi dikarenakan ya adanya banyak sekali pergumulan yang harus saya lalui, dan tapi saya yakin, saya percaya, saya imani bahwa kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan, pasti Dia akan selesaikan semuanya. Dan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini saya bisa menjumpai lagi saudara-saudara, bapak dan ibu. Ya. Kali ini Tuhan suruh saya untuk terus menyampaikan kesaksian. Ya. Bahkan Tuhan ingatkan lagi dari sekian banyak saksian, ada satu hal lagi, ya, yang mana ini terjadi sudah lama, ya, sudah cukup lama terjadi. Kurang lebih itu di tahun 2007 ya. Nah, dalam kesaksian ini saya mau bagikan agak sedikit horor ya, karena memang pengalaman hidup yang saya lalui, ya, pergumulan hidup yang saya lalui itu berbagai macam. Jadi bukan hanya masalah keuangan, bukan hanya masalah pekerjaan, tapi juga iblis. Ya, di saat ini kita tahu, di saat kita sebagai anak orang Kristen, dia coba untuk terus menyerang, terus mengintimidasi, sehingga di saat kita takut, kita gentar, situlah kita kalah. Nah, kejadian ini sebetulnya belum lama terjadi, ya. Jadi saya mau bagikan ada tiga kejadian yang semuanya berhubungan dengan yang saya alami, ya, baik itu ruko yang angker maupun itu kantor yang angker. Tapi ini saya mau bagikan dulu dari tiga. Saya mau bagi dulu yang satu ini karena ini terbaru. Kalau yang dua ini sebenarnya sudah agak lama. Nah, tadinya saya mau bagikan yang lama, cuma barusan suruh bagikan yang terbaru. Nanti untuk segmen yang berikut baru yang lama. Oke. Berarti saya bagikan yang terbaru, masih sangat baru. Itu terjadi di 2 bulan lalu, ya, 1 bulan setengah malah sebetulnya. Nah, di saat itu saya membantu ada seorang pengusaha, punya usaha. Di situ saya membantu usaha dia sebagai HRD, ya, dan saya ditempatkan di rukonya dia yang sebetulnya itu mereka sudah tidak menempati, tapi milik dia. Bahkan itu ada 3 lantai, ya, 3 lantai bawah itu cuma jadi gudang, lantai 2 kosong, lantai 3 sama sekali kosong. Dulu mereka berkantor di situ, tapi entah kejadian-kejadian apa, akhirnya mereka pergi. Kesannya tidak ada yang berani menempati ruko itu di lantai 2 maupun lantai 3.
Nah, sampailah saya pada hari itu disuruh beliau untuk menempati di lantai 2. Ada satu ruangan yang cukup luas dengan meja dan ada beberapa komputer. Di hari pertama ya saya masuk kerja, di saat itu kantor ini di bilangan daerah Pos Pengumben, ya, Pos Pengumben Jakarta Barat, perbatasan barat dengan selatan ya. Karena sebelahnya itu kalau Kebayoran Lama itu sudah selatan. Nah, hari pertama saya masuk kerja, begitu saya tiba di lokasi, saya sudah disambut oleh kejadian aneh. Ini masih pagi. Begitu saya sampai, saya melihat ruko tersebut nggak ada. Benar-benar nggak ada, hanya tembok semua. Ada ruko 1 sampai yang paling ujung. Dan itu rukonya itu seperti apa ya? Seperti ruko itu gudang bahan makanan ya, seperti restoran, frozen food. Tapi ruko si pengusaha ini nggak ada. Saya sampai WA dan telepon, saya bilang, Pak, mana rukonya? Loh, di situ Pak, blok sekian. Saya lihat itu nggak ada Pak, ini tembok semua. Loh, dia bilang kok tembok semua? Salah kali Pak. Saya foto, dia bilang, iya benar di situ. Coba Bapak lihat di sebelah kanan. Akhirnya pas saya lihat sebelah kanan, ternyata yang tadinya saya lihat tembok itu ruko-ruko. Tapi memang dari sekian ruko berjejer ada sekitar 7-8 ruko yang digunakan itu hanya 3 ruko, yang lainnya kosong, ruko kosong. Termasuk ruko yang di sebelah kantor gudangnya si pengusaha ini. Di situ saya sudah main film. Waduh, ini baru awal aja udah begini. Tapi udahlah, saya pergi ke ruko tersebut yang tadi saya tembok ternyata ada ruko, dan ketemulah saya dengan orang kerjanya, dan orang kerja itu cuma 2 orang, orang gudang sama orang satu ini kurir kantor lah. Setelah itu saya disuruh masuk karena mereka tahu oh ini HRD baru, oke, masuk. Nah, kejadian yang berikutnya, begitu saya mau dorong pintu kaca, itu kaca yang digulung ini, pas saya dorong itu dari dalam ada yang dorong balik. Itu ada yang dorong balik. Jadi ketahuan banget ya, begitu kita dorong itu ada yang dorong balik. Jadi saya langsung lepas pintu kaca itu, saya kira orang, karena di balik itu seperti ada bayangan orang. Nah, akhirnya saya putuskan, udahlah saya di luar aja. Nah, lama-lama dulu di luar, tiba-tiba orang gudangnya keluar. Dia bilang, ini HRD baru, iya. Kenapa nggak masuk Pak? Tadi saya mau masuk, ada yang dorong dari dalam. Loh, nggak ada Pak. Waduh. Saya bilang, emang di gedung ini, di ruko ini ada berapa karyawan? Cuma 2. Cuma saya orang gudang sama Mas ini yang kurir kantor. Waduh. Terus dia bilang, ciri-ciri yang dorong dari dalam siapa Pak? Saya seperti perempuan. Nah, itu dia bingung. Aduh, saya udah bilang, udah deh. Lagi-lagi yang begini ya. Akhirnya sudah kita masuk sama-sama dan saya menuju ke lantai 2. Nah, pas saya menuju ke lantai 2 itu auranya memang gak enak. Di tangga saya bertemu sosok itu, tapi yang saya lihat itu orang ya, orang pakai baju kerja rapi, sopan. Jadi karena tangganya agak sempit, jadi saya agak bergeser sedikit ke kiri karena saya lihat ini perempuan turun dari bawah atas gitu. Nah, setelah saya melewati perempuan itu, saya baru saya lihat ke bawah, nggak ada orang. Lebih saya si orang gudang menyatakan di situ cuma mereka berdua yang kerja, laki-laki, nggak ada perempuan.
Waduh, saya bilang ini baru awal kerja. Akhirnya udah, saya mantapkan hati, saya masuk ke ruangan saya, itu gelap semua. Jadi saya nyalain lampu-lampu, gelap semua, saya pasang AC, saya tutup pintu kaca, udah saya mulai kerja tuh. Belum lama saya kerja, ada kira-kira 15 menit saya kerja. Jadi jadi meja itu ya bulat penyamping gitu. Nah di belakang situ ada komputer-komputer dengan kursi-kursi kantor ya. Tapi orangnya belum ada, masih kosong, kan masih kosong. Baru saya sendirian di lantai 2, lantai 3 apalagi kosong sama sekali. Bahkan yang 2 orang itu ada di lantai bawah. Setelah saya kerja kurang lebih 15 menit, tiba-tiba saya terdengar kursi yang di belakang saya, yang berhadapan dengan komputer di belakang saya, itu seperti orang duduk, gebes. Ya kursi kalau orang duduk kan berbunyi ya, apalagi kursi kantor kan, beres gitu. Saya kaget, saya ke belakang, gak ada orang. Udah. Di saat itu saya cuma berpikir begini, iblis, setan, demit, jin, apapun, gua nggak takut. Nah, kemudian saya mulai putar lagu rohani. Saya putar lagu rohani, tapi nggak kuat-kuat ya, maksudnya ya biasa lah. Nah, akhirnya saya cuekin, saya kerja lagi. Saya kerja lagi, memang hilang. Tiba-tiba, sekitar jam setengah 11, itu 2 bangku bunyi bersebarangan, gebrus-gebrus. Waduh, berarti ada 2 orang duduk. Saya belok ke belakang, nggak ada orang. Nah, nggak lama dari itu, meja sebelah saya itu seperti orang duduk, kayak keretek, seperti orang duduk. Ya kan meja ya, namanya meja kantor, kalau orang duduk kan bunyi, keretek. Saya kaget, saya lihat nggak ada juga. Di saat itu timbul amarah saya, dan begitu saya selalu siap melakukan di tas saya. Saya bilang, di tangan gue ada minyak urapan, jangan sampai gue bakar lo semua, karena kuasa Tuhan gue, Tuhan Yesus gue, jauh melebihi lo semua. Dan Tuhan Yesus gue memberikan kuasa kepada setiap anak-anaknya untuk melawan kuasa iblis. Udah, akhirnya gue kerja lagi, sekedar ngetik di komputer. Jadi kayak tiba-tiba, ini AC ya, ini kan AC, dinginnya itu dingin beda, bukan dingin AC, dingin terus dingin kayak ada bau-bau obat ya. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara berbayar ya, kalau misalkan Anda masuk dalam apotek, itu kan AC dingin tapi bau obat ya. Nah, itu tiba-tiba saya cium dingin, yang bukan dingin awal asal dari AC yang dari kantor itu, tapi ini dinginnya beda dan ada bau seperti bau obat. Waduh, saya kaget saat itu. Padahal musik lagu rohani itu tetap saya pasang di HP. Nah, tiba-tiba kertas-kertas yang di samping saya, jadi ada printer, ada kertas, itu seperti dicampakin semua ke bawah. Gumprang, jatuh semua itu kertas-kertas. Baik kertas-kertas hasil saya kerja yang sudah print, baik itu kertas kosong, itu pokoknya seperti ada yang ngejemplak, itu berhamburan di lantai. Saya kaget, saat mendengar itu saya kaget. Saya berdiri, dan di saat itu saya tantangin. Saya bilang, gue nggak takut siapapun lu. Gue nggak takut siapapun.
gue akan lawan lo, ya, dengan kuasa darah Kristus. Saat itu saya udah pegang minyak urapan. Nah, di saat itu saya tunggu aksi dia lebih hebat lagi. Akhirnya karena nggak ada aksi lagi, ya udah, saya pungutin semua kertas-kertas itu, saya taruh lagi di meja, di tempat yang semula. Kemudian saya lihat jam, udah setengah 12 lewat, kurang lebih. Dan itu pun saya bingung. Perasaan tadi kan belum setengah 12, masih setengah 11 jam. Kok sekarang setengah 12 sih? Kayak kita tuh kepindah dimensi, gitu. Tapi udah, biarin. Saya matiin komputer saya turun makan siang nih. Saya turun. Nah, setahu saya, waktu saya turun, ya, itu semua ruangan-ruangan yang tadinya gelap, yang nggak ada orangnya, itu saya pasang lampu. Ya. Nah, pas saya keluar dari ruangan saya, itu bunyi bangku di ruangan saya itu bunyi, dan saya noleh, itu dua bangku muter. Bapak dari bunyi sebaya muter, itu dua bangku ngadep ke arah saya. Jadi kayak ada dua orang duduk dan dia langsung menghadap ke saya. Saat itu saya bukan takut, tapi saya kaget. Dan saya kalau di saat seperti itu, ya, amarah saya timbul lagi. Dan saya bilang, dengan kuasa darah Kristus, dan sampai kubakar kamu di situ. Udah. Akhirnya saya tunggu lagi reaksi dia, nggak ada reaksi lagi. Saya turun, dan di tangga, puji Tuhan saya ketemu lagi orang itu, dan bukan orang sih sebetulnya. Ketemu sosok itu, dan singkat cerita saya balik dari makan siang, saya naik ke atas, itu ruangan-ruangan yang tadi saya pasang lampu, itu tiba-tiba gelap, kayak ada yang matiin. Akhirnya saya pasang lampu lagi, saya nyalain lagi saklarnya, semua saya nyalain, karena mereka itu tidak boleh dikasih kenyamanan, tidak, karena mereka itu kan suka yang gelap. Jadi, ini juga pelajaran buat kita. Ya, jadi kalau bisa ada ruangan-ruangan tertentu, ya, jangan digelapin di dalam rumah kita, dalam toko kita, di dalam ruko kita, atau apapun itu, khususnya kamar mandi dan beberapa ruangan itu, kalau bisa nyalain aja nggak apa-apa, gitu. Karena kalau kita gelapin semua, itu mereka suka di tempat-tempat seperti itu, ya. Nah, akhirnya saya nyalain lagi, saya masuk ke dalam ruangan saya, dan pas saya buka pintu kaca, itu lalu tahu komputer saya yang tadi saya matiin tiba-tiba nyala sendiri, tep nyala beserta printer, padahal tadi saya matiin semua. Plus semua komputer yang tinggi itu nyala semua. Di saat itu menurut saya ini udah gak main-main. Akhirnya minyak urapan yang saya pegang, yang saya kantongin tadi, saya ambil, saya buka, kemudian saya tuang di tangan, dan setiap meja dan komputer saya usap dengan minyak urapan. Benar-benar saya usap. Dan setelah saya usap, di saat itu komputer yang tadi hidup mati semua, serentak mati, blek, semuanya mati. Saya kira mati lampu, tapi pas saya tatin AC sama lampu di atas, oh berarti komputer yang dimatiin, dimainin komputernya, itu benar mati total, dimatiin semua.
Dan semenjak hari itu, semenjak saat itu, setiap kali saya masuk kerja di lantai 2, sewaktu masih belum ada orang di lantai 2, puji Tuhan, tidak ada gangguan lagi. Benar-benar tidak ada gangguan. Di dalam satu ruangan itu, gak ada gangguan. Sampai akhirnya, si pengusaha ini, akhirnya dia berkantor di kantor situ, dia pilih ruangannya satu ruangan dengan saya itu, dan dari mulutnya sendiri dia berkata, saya kok merasa damai ya Pak di sini. Padahal sebenarnya kantor ini saya paling nggak suka. Kayak rasa gimana gitu. Tapi puji Tuhan, dia sendiri ngomong, kok saya merasa damai ya di ruangan ini. Di saat itu saya teringat, oh iya puji Tuhan. Dengan kuasa minyak urapan, dengan kuasa Tuhan Yesus, yang saat itu saya bertempur dengan iblis setan yang ada di situ. Saya urapi tiap meja, saya urapi komputer-komputer, bahkan pintu kacanya saya garis dengan minyak urapan. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ini setan demi jin tidak berhak atas ruangan ini, karena ruangan ini aku habiskan dengan darah Kristus sehingga tidak ada yang dapat mengganggu. Dan itu setiap orang yang masuk di situ merasakan sesuatu yang beda. Ini real. Bahkan bukan hanya si pengusaha tersebut yang tidak berkantor situ dan dia mencetuskan dia merasa damai di dalam ruangan itu. Bahkan anaknya pun, bahkan orang lain pun masih itu, mereka kok lain dalam ruangan itu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya kami merekrut karyawan. Akhirnya ruangan saya dipindah. Nah, saya dipindah ke ruangan yang dulu gelap, yang sering saya mati. Ternyata itu adalah ruangannya si bos ini, si pengusaha ini. Dia bilang, Pak, pakai ruangan saya. Nah, akhirnya saya gunakan ruangan itu. Saya baru keinget, oh iya ruangan ini kan saya belum pernah pakai minyak urapan. Hanya ruangan yang sebelah. Tapi karena kesibukan kerja, akhirnya saya terlupakan terus. Hingga satu ketika, kurang lebih di pertengahan bulan kemarin, itu di samping meja saya itu ada lemari, ada bunga-bunga, ada file-file, sama saya taruh botol minum. Jadi saya beli botol minum Aqua atau Club atau Fit dari luar, saya taruh situ untuk saya minum. Tiba-tiba saya lagi kerja, siang-siang, botol minum itu kayak orang sentil, petak. Saya kaget, saya cuekin. Kemudian dia sentil lagi, petak. Saya langsung sadar teringat apa? Oh iya, saya belum urapi ruangan ini. Ada ruangannya kemarin. Saya berdiri sambil minyak urapan. Saya samperin. Karena bunyinya itu pas sebelah saya. Saya berdiri, saya samperin. Nah saya bilang, segala macam setan iblis keluar. Dan Bapak Ibu tahu, dia keplak itu botol, plak. Di saat itu saya langsung marah-marah saya timbul. Saya ambil semua botol itu, saya turunin ke bawah. Dan saya bilang, tunjukkan begitu. Di dalam nama saya pun, saya langsung karena saya pegang minyak urapan, botol saya turunin, saya bilang, tunjukkan begitu. Di dalam nama Tuhan, saudara Yesus berkuasa, bakar kau sekarang. Karena kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap anak Tuhan dapat mematahkan kuasa iblis, dapat melumpuhkan kuasa iblis, bahkan dapat membakar kuasa iblis. Dan dengan kuasa minyak urapan ini akan kunyahkan kau keluar dari ruangan ini. Nah, setelah itu saya seperti mendengar kayak orang jalan tak keluar
keluar dari ruangan, dan itu seperti sepatu wanita. Jadi beda ya kalau sepatu pria, kita tahu lah suara sepatu pria dengan sepatu wanita ya, tak tingginya wanita, tak 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 keluar. Dan akhirnya saat itu saya urapi ruangan itu, ruangan sebelah itu ruangan meeting saya urapi, dan rata-rata nanti itu saya urapi, dan begitu sampai saya nonaktif di perusahaan itu karena saya cuma membantu, sampai saya nonaktif, sampai saya istilahnya selesai kontrak saya di situ, puji Tuhan sudah tidak ada gangguan. Nah, inti dari kesaksian ini adalah iblis itu ahlinya intimidasi. Dia tahu Anda siapa. Dia tahu kelemahan Anda di mana. Dia tahu. Dan di titik itulah dia serang. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus wajib kita berpegang teguh kepada nama Tuhan Yesus, dan kalau bisa selalu sedia minyak urapan, baik di dalam tas, baik di dalam kantong, baik di dalam mobil Anda. Karena kita mesti ingat, minyak urapan Tuhan izinkan pertama kali penggunaan sewaktu pada zaman Musa, waktu pada zaman pembangunan kemah suci pertama kali. Di saat itu minyak urapan digunakan untuk mentradisikan perkakas-perkakas dalam kemah suci yang digunakan di dalam ruang maha suci. Tapi setelah itu minyak urapan ini berkembang. Akhirnya digunakan Musa kepada Harun untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya Harun dan imam-imam. Bahkan kepada orang-orang Lewi yang saat itu bertugas untuk mengangkat daripada tabut perjanjian. Dan tidak cukup sampai di situ, minyak urapan juga berkembang. Yaitu apa? Mengurapi para raja-raja, Raja Daud, Raja Salomo, dan raja-raja lain. Orang-orang Israel, para imam, itu semua diurapi, ditabiskan dengan minyak urapan. Jadi alangkah baik kalau bisa Anda selalu siap menyediakan minyak urapan di dalam rumah Anda, di dalam tas Anda, di dalam mobil Anda, kemanapun Anda pergi dan Anda harus bawa itu. Karena itu adalah media yang Tuhan gunakan untuk mengalurkan kuasa Tuhan terjadi atas apapun yang menimpa kita saat itu. Itu adalah media. Tapi jangan dijadikan berhala. Ingat, jangan dijadikan berhala. Minyak urapan hanya media. Yang terpenting adalah apa? Doa Anda dan iman Anda kepada Tuhan. Bisa doa Anda dan iman Anda benar di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan masuk melalui media minyak urapan tersebut. Sehingga apapun yang Anda lakukan hari ini, Anda akan mengalami satu kemenangan dan banyak kemenangan dengan minyak. Satu ayat yang selalu saya pegang ada dalam Lukas 10 ayat 19. Mungkin ayat ini akan saya bacakan kepada Bapak dan Ibu. Yaitu, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kami. Nah ini ayat yang saya pegang sampai hari ini, yang menyebabkan saya tidak pernah gentar mau kiriman santet, mau apapun juga, mau di tempat angker,
mau masalah apapun juga. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Saya pun saat ini berada dalam satu pergumulan. Tapi saya pegang satu hal. Kalau Tuhan pernah dan sudah menolong saya dan keluarga saya selama ini, bahkan Tuhan sudah melakukan mujizat dan karya-karyanya yang membuat saya dengan keluarga terhindar dari bencana, terhindar dari kesulitan, terhindar dari segala macam tipu daya iblis. Saya yakin percaya dan beriman kalau Tuhan yang sama, dia akan menolong hamba pada saat itu juga dalam pergumulan apapun, baik itu serangan pekerjaan, baik itu menghadapi setan, baik itu menghadapi apapun juga. Jangan pernah gentar. Selalu sedia punya harapan di dalam tangan Anda, di dalam rumah Anda, dan doa dan iman yang benar betul. Sekian kesaksian yang ada di saya Roland. Sampai kita ketemu di kesaksian berikutnya. Semoga dengan tayangan ini dan iman Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita percaya Tuhan kita untuk hidup dan sanggup menolong Anda dan saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.